Hola amigos parantos, kumaha mangos. Cuma mau ngingetin ini part 17 ya. Oke, sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang EV tetangga. Suang Feng mengeluarkan kekuatan ilahi ruang hampa yang bisa memadamkan sayap Phoenix abadi dalam sekejap dan mengurung Sising di dalam ruang kosong yang membuatnya kesulitan untuk bernafas. Merasa kalau Sising sudah mati, Suan Feng pun melepaskannya dan Sising melesat cepat jatuh ke bumi. Jatuhnya Sising dilihat oleh para suku kegelapan, tapi kemudian Suan Feng mengincar Ahu untuk menjadi target selanjutnya. Di tempat lain, Ahlan terus berlari hingga tiba di pegunungan kristal. Sising terjatuh ke danau yang dekat dengan lokasi pertarungan Wugeng, sementara Li Jing lalu menyerang Wugeng tapi tinjunya dapat ditahan. Bai Lian meninggalkan Li Jing dan menyuruhnya membunuh Wugeng. Wugeng mencoba menyerang Bai Lian tapi Li Jing melindunginya hingga si Bai Lian bisa pergi dari tempat itu. Li Jing langsung mengeluarkan ki-nya yang menciptakan banyak tinju yang menindih Wugeng dan berniat menguburnya. Serangan terakhir Li Jing mengeluarkan satu tinju besar dan terlihat Wugeng pun terpendam ke tanah. Tapi tak lama Wugeng bisa berdiri walau ia tak menggunakan kekuatan ilahi pelindungnya. Akhirnya Wugeng mengeluarkan senjata barunya dan menghancurkan tinju ki Li Jing dan kemudian ia pun dapat memukul Li Jing hingga terpental. Setelah itu, Wugeng menjadi lemah karena racun teratai Bai Lian sudah hampir sampai ke jantungnya. Sementara di kapal suku kegelapan datang dua jenderal baru yang membawa pasukan medis. Setelah memerintahkan pasukan medisnya merawat orang yang terluka di kapal, dua jenderal itu pun pergi ke medan pertempuran. Sementara di Gunung Kristal, Taiji marah karena ia mengetahui kalau bala bantuan suku kegelapan sudah berdatangan. Dan lagi, ia tak diizinkan bertarung di medan pertempuran oleh Senyan, karena para dewa utama bukanlah termasuk ke dalam faksi Senyan yang bertempur dalam perang. Tanpa ia ketahui, di sana ada Ahlan yang mendengarkan pembicaraan kedua dewa itu. Taiji berani memaki Senyan di Gunung Kristal itu karena kekuatan ilahi Senyan yang bisa melihat segalanya tak berlaku di sana. Taiji bahkan sampai berani menuduh Senyan yang membocorkan informasi ke suku kegelapan agar bisa menggantikan posisi Shin Yukui sebagai pendeta besar para dewa. Di tempat lain, pertarungan Zenchan dan Ziyu pun telah dimulai. Zenchan merubah tubuhnya menjadi emas dan menyerang Ziyu. Namun Ziyu dengan pedang pembunuh dewanya bisa membakar Zenchan hingga si dewa itu kembali dalam bentuk aslinya. Ziyu menyerang lagi tapi Zenchan mengeluarkan kekuatan ilahinya yang bisa mengembalikan serangan lawan, membuat tubuh Ziyu terbakar apinya sendiri. Tapi ternyata api di tubuh Zenchan tak sepenuhnya bisa dikembalikan, dan malah semakin membesar membuatnya panik dan lalu mematikan api tersebut. Ziyu yang terbakar juga bisa mematikan api di tubuhnya karena katanya api itu hanya akan melukai dewa sedangkan jika terkena manusia hanya akan mengakibatkan luka kecil saja. Sementara di tempat Ahu dan pasukannya yang sedang diserang oleh ruang hampa Suan Feng, tiba-tiba muncul kabut tebal yang merupakan Fata Morgana yang diciptakan oleh jenderal kegelapan lain bernama Daci Shifang untuk membuat bingung para Protoss sementara teman-temannya bisa kabur dari sergapan para dewa itu. Semua jenderal memegang jarum magnet yang merupakan penunjuk jalan dalam kabut Fata Morgana itu. Mereka pun bergegas menuju Gunung Kristal sesuai arahan jarum tersebut. Di aula, tampak Nitian masih bertarung dengan Tianhu dan terlihat mereka masih sama kuat. Bahkan mereka beradu kekuatan hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Bahkan akibat kekuatan ilahi Tianhu menyebabkan kabut Fata Morgananya hilang, dan karenanya Ahu dan Daci Shifeng tertangkap oleh Suan Feng dalam ruang hampanya. Nitian yang merasa tak bisa mengalahkan Tianhu lalu mengeluarkan kekuatan penuhnya yang ia beri nama Aura Penghancur. Lagi-lagi mereka beradu kekuatan namun kali ini Nitian terlihat sedikit lebih unggul hingga bisa menghempaskan tubuh dewa itu. Namun Tianhu tak mau menyerah dan terus saja menyerang Nitian. Tapi kali ini kekuatan ilahi dentuman petirnya sama sekali tak bisa menyentuh Nitian hingga tak lama Nitian bahkan bisa mengembalikan petir milik Tianhu yang ia gunakan untuk membebaskan Ahu dan si Feng dari kurungan ruang hampa Suan Feng. Tianhu berkata kalau kekuatan Nitian memang mengerikan, tapi itu semakin memakan tubuh Nitian yang memang dari awal sudah mengidap penyakit yang sangat parah. Dan pada akhirnya Nitian pasti akan kalah juga.
Nitian menjawab jika ia tak khawatir dengan hal itu karena masih memiliki teman-teman manusia yang hebat. Xin kemudian berpindah pada pertarungan Wugeng melawan Li Jing. Wugeng yang tubuhnya sudah melemah karena racun Bailian bersiap diserang oleh tinju Li Jing. Tapi Wugeng yang emang dasarnya picik bilang kalau Neza anak Li Jing ada di tangan Bailian membuat Li Jing menghentikan serangannya. Wugeng mencoba mengadu domba Li Jing dan Bailian. Namun si Li Jing bilang kalau emang Neza ada di tangan Bailian, maka dengan melayani dewa itu pasti nanti anaknya akan dibebaskan dan ia pun menjepit Wugeng menggunakan tinju ki-nya. Wugeng melompat di saat yang tepat dan bilang walau Li Jing menyerahkan kepalanya, Neza tetap tak akan kembali padanya karena Bailian akan membunuh Li Jing setelah ia menyelesaikan tugasnya. Li Jing lalu mengingat saat ia disuruh membunuh para budak yang pernah diselamatkan Wugeng. Li Jing bertanya apa kesalahan para budak hingga mereka harus dibunuh dan Bailian yang kejam berkata ia melakukan itu hanya karena ia suka melakukannya. Li Jing bilang pada Wugeng jika ia tak punya pilihan. Wugeng berkata ada cara lain untuk menyelamatkan Neza, yaitu bekerja sama membunuh Bailian. Li Jing sempat bingung siapa yang harus dia percaya, namun akhirnya ia termakan kata-kata Wugeng dan bersedia bergabung bahkan sampai memberi hormat pada Wugeng. Xin kemudian berpindah lagi pada Ahlan yang telah memasuki Bukit Kristal, dan selangkah lagi ia sampai di tempat Tian tertidur. Kata Fusi, ketika Tian tertidur maka rohnya akan terpisah dari tubuh seperti orang mati. Tapi tak lama berada di sana ternyata Taiji dan Liu Yu mengetahui keberadaan Ahlan dan bertanya sedang apa Ahlan di Gunung Kristal itu. Ahlan bilang ia diperintah Xin Yukui untuk melihat keadaan Tian. Liu Yu menyuruhnya berbalik dan jalan ke arahnya, tapi Ahlan hanya terdiam membuat Taiji langsung menyerang Ahlan dengan kekuatan apinya. Tapi Ahlan masih saja terus bisa berlari. Akhirnya Liu Yu menggunakan kekuatan esnya menusuk tubuh Ahlan dan membuatnya berhenti bergerak. Tapi kemudian tubuh itu berubah menjadi kupu-kupu yang langsung menyerang kedua dewa utama tersebut. Taiji bisa memusnahkan kupu-kupu itu menggunakan kekuatan mataharinya dan Ahlan pun menghilang dari sana. Akhirnya Ahlan berhasil masuk ke makam Tian. Liu Yu mengejarnya walau Taiji bilang hanya Xin Yukui yang bisa masuk ke sana dan selain dia maka akan dihukum mati jika berani menyusup ke makam itu. Liu Yu tak mempedulikan kata-kata Taiji hingga membuat Taiji ikut masuk ke dalam makam Tian. Wugeng dan Li Jing berlari hingga ke penjara langit tempat Bailian berada. Sesampainya di sana, Wugeng melihat bayangan seseorang yang ia kira adalah Bailian. Ternyata itu adalah Fusi dan di sana akhirnya Wugeng bisa bertemu dengan kakeknya lagi. Saat akan menghancurkan batu yang mengikat kakeknya, Fusi bilang itu percuma karena ia dikurung di sana menggunakan sebuah mantra dan menempel dengan batu tersebut. Fusi menceritakan jika Ahlan mengkhianati suku pertapa atas perintahnya agar bisa menyusup ke tempat Tian. Ia meminta Wugeng berjanji untuk tak membiarkan Ahlan mati. Setelahnya, Fusi meminta Wugeng membunuhnya karena ia tak mau mati dalam penghinaan. Fusi meminta Wugeng untuk menggunakan kekuatan ilahinya dan akhirnya Wugeng yang tak tega dengan penderitaan kakeknya membunuh Fusi di tempat itu. Fusi bilang jika misinya telah selesai lalu ia pun lenyap. Bailian kemudian datang sambil menertawakan Wugeng yang menangis untuk kematian kakeknya. Ia lalu menunjuk Li Jing dan berkata ia juga akan mati karena mengkhianatinya. Bailian lalu mengangkat semua kurungan yang berisi para dewa yang ditawan dan benar ternyata Neza ada di salah satu kurungan itu. Bailian membunuh satu persatu tawanan menggunakan kekuatan racunnya, hingga kurungan Neza pun hancur tepat di depan mata ayahnya. Ternyata Wugeng menyelamatkan Neza tepat waktu menggunakan kekuatan ilahi monokromnya. Setelah Neza selamat, Bailian menarik kepala Wugeng dan bersiap membunuhnya menggunakan serangan racunnya. Tak disangka, Wugeng memang sengaja masuk ke dalam jangkauan Bailian karena kemudian ia dapat menghempaskan Bailian ke tanah. Wugeng berencana mematahkan tangan dewa racun itu, tapi kemudian racun di tubuh Wugeng bereaksi membuatnya tak dapat bergerak hingga ia pun terkena serangan Bailian. Terlihat racun lotus telah semakin mendekati jantung Wugeng membuatnya kesulitan untuk berdiri tegak. Li Jing membantu Wugeng dan menyerang Bailian menggunakan kekuatan ki-nya. Tapi pertahanan Bailian begitu kuat bahkan sampai menghancurkan tebing tempat Neza berada dan akhirnya Neza pun jatuh ke laut sambil dikejar Li Jing yang mencoba menyelamatkan anaknya itu.
Mereka berdua semakin dalam tenggelam, namun Li Jing mengorbankan dirinya menyelamatkan Neza menggunakan tinjunya, sementara ia sendiri tenggelam semakin dalam. Bai Lian bilang pada Wugeng kalau kali ini Ziyu tak akan datang menyelamatkannya karena pamannya itu sedang menunggu Wugeng di neraka. Ternyata di tempat lain Ziyu terjebak dalam ilusi Zenchan yang sangat mirip dengan kenyataan dan berniat mengurung Ziyu di sana kecuali Ziyu mau menjadi sepertinya. Sementara Liu Yu yang sedang mengejar Ahlan menyerangnya dengan kekuatan ilahinya, membuat pertahanan di tempat itu mendeteksi ancaman dan menyerang Liu Yu. Taiji dan Liu Yu tak bisa melanjutkan pengejaran mereka karena tertahan oleh keamanan tempat itu, membuat Taiji heran mengapa Ahlan tak diserang juga. Ahlan sampai di depan pintu tempat Tian tertidur dan dihampiri oleh para makhluk kecil yang mengira Ahlan adalah pendeta para dewa. Ahlan membunuh beberapa makhluk kecil yang menghadangnya hingga ia pun bisa membuka pintu tersebut. Namun ketika pintu dibuka, Ahlan terhempas oleh aura keemasan yang sangat besar. Tak lama seseorang keluar dari balik pintu dan itu adalah penjaga Tian yang bernama Tian Su yang juga salah satu dari Dewa Agung. Tian Su sangatlah kuat, bahkan dengan auranya saja hampir membuat tubuh Ahlan hancur. Ahlan kemudian menyerang Dewa Agung itu tapi bahkan kupu-kupunya dikalahkan dengan mudah. Tian Su lalu menghukum Ahlan menggunakan kekuatan ilahinya, membuat Ahlan lenyap seketika dari tempat itu. Kembali pada Ziyu yang masih terjebak dalam ilusi, ia ditemui seorang gadis bernama Sisu yang memberikannya minuman. Tak lama kemudian, Ziyu sadar kalau ia sedang berada dalam ilusi dan pedang Zutian pun kembali ke tangannya. Karena tersadar itu adalah ilusi, seketika tempat indah itu menjadi penuh dengan api. Lalu Sisu berkata ia akan menunggu Ziyu dan kemudian menghilang. Zenchan muncul dan bilang jika ilusi yang Ziyu lihat berasal dari dalam hatinya sendiri. Kemudian Ziyu berpindah tempat dan kali ini ia berada di Istana Sang. Di sana ia lalu ditemui Xin Yuhu yang bilang kalau kakaknya telah mengumumkan kenaikan tahtanya sebagai raja. Ziyu ingat kematian kakaknya di tangan Tian dan ia pun berencana mengubah jalan ceritanya agar kakaknya tidak menjadi raja. Ziyu menemui ayahnya yang saat itu sudah sakit keras dan ayahnya itu mempercayakan kerajaan Sang pada Ziyu, sedangkan kakaknya diminta untuk membantunya. Setelah kematian ayahnya, Ziyu pun diangkat menjadi raja kerajaan Sang. Berpindah lagi ke tempat Wugeng yang masih tak berdaya dipermainkan oleh Bai Lian. Tak lama Zongzi datang menyelamatkannya karena katanya ia telah berjanji pada Fuxi untuk menjaga Wugeng walau harus mati sekalipun. Zongzi meminta Wugeng sedikit beristirahat sementara ia langsung menyerang Bai Lian. Tentu aja Bai Lian dengan mudah menahan serangan Zongzi dan bisa menyerang balik menggunakan kekuatan racunnya. Zongzi yang terus bisa menghindar akhirnya terkurung dalam racun Bai Lian. Ia memutuskan untuk menggunakan serangan terkuatnya dan bisa bebas dari lingkaran racun itu. Zongzi menembakkan naga air yang lalu mengelilingi Bai Lian, tapi Bai Lian masih bisa menyerang Zongzi dan mengurungnya lagi dalam lingkaran racun. Wugeng telah cukup memulihkan kekuatannya dan bisa memukul Bai Lian berkali-kali menggunakan ki-nya. Bai Lian mencoba kabur tapi Zongzi berhasil menarik kakinya sementara Wugeng memukulnya dengan sangat keras hingga dewa racun itu terpental. Bai Lian sangat marah dan mengeluarkan kolam teratai darahnya dengan Wugeng dan Zongzi yang terjebak di dalamnya. Mereka berdua terus diserang teratai beracun dan di samping tubuh Zongzi semakin terhisap dalam kolam tersebut. Wugeng yang memiliki tekad kuat terus maju ke arah Bai Lian dan mencoba memukulnya. Tapi tinggal sedikit lagi ia malah terikat oleh teratai-teratai itu dan lalu Wugeng pun tenggelam bersama Zongzi. Kita kembali pada Ziyu dan kakaknya yang berbincang di sebuah tebing. Mereka membicarakan ayahnya yang katanya sangat taat dan takut pada para dewa. Sedangkan kakak Ziyu lalu membuat janji kalau mereka berdua akan melawan para dewa. Ziyu bilang jika itu adalah janji yang indah tapi sangat sulit tercapai. Ziyu mengatakan kalau sebenarnya kakaknya dan semua orang di kerajaan sudah mati dan yang ada di sana hanya ilusi yang terlahir dari pikirannya. Ziyu sebenarnya ingin mengubah cerita dan menggantikan tempat kakaknya itu, tapi ia harus kembali pada kenyataan. Raja Sang lalu berpesan kalau Ziyu tak boleh mati dan ia pun menitipkan Wugeng pada Ziyu. Setelah itu, Ziyu pun kembali ke dunia nyata membuat Zenchan merasa aneh karena ada seorang manusia yang bisa melepaskan diri dari ilusinya. Bai Lian merasa senang karena mengira telah membunuh Wugeng.
Tapi kemudian ia merasa heran karena teratai baru tak tumbuh setelah dua orang lawannya itu mati. Ternyata Wugeng belum mati karena berhasil keluar menggunakan kekuatan penuhnya. Wugeng bilang kalau sebelumnya ia melawan Bailian dengan menekan kekuatannya. Dan karena menggunakan kekuatan penuh, terlihat tangan Ki Wugeng menghilang. Bailian menyerang Wugeng menggunakan tengkorak-tengkorak orang yang telah ia bunuh. Zongzi dan Wugeng menghindari serangan Bailian menaiki botol labu Zongzi. Mereka berdua lalu menyatukan kekuatan. Zongzi menembakkan meriam dengan Wugeng di atasnya dan menembakkannya ke arah Bailian. Wugeng yang berhadapan secara langsung dengan Bailian menghajarnya bertubi-tubi menggunakan lengan kinya yang telah ia tumbuhkan kembali. Wugeng memukuli Bailian dan bilang itu untuk semua orang yang telah Bailian bunuh. Serangan terakhir, akhirnya Wugeng mengeluarkan senjata barunya dan memukul Bailian hingga terpental. Setelah serangan terakhir itu, tampak pilar formasi Bailian hancur dan racun di tubuh Wugeng pun hilang, lalu part 17 pun selesai. Oke, selesai juga part 17-nya. Jangan lupa besok nggak usah nungguin kita ya. Soalnya seperti biasa, Sabtu Minggu nggak yakin movie libur dulu guys. Dan nggak yakin movie, pamit.